Hadirin para pemirsa Madinah Channel dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mengetahui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai 105, maka telah diterangkan sebab-sebab terjadinya penyembelihan yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam terhadap anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dikatakan di dalam kitab Durratun Nasihin, sebuah hikayah teladan yang sangat baik untuk kita, yang patutnya kita ambil sebagai contoh untuk diri kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang selalu melakukan kebaikan. Kilah telah dikatakan, sababul dzabhi Ibrahim Ismaila alaihimassalam, sebab-sebab Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam, annahu, pada suatu dahulu di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim adalah seorang yang kaya raya, yang memiliki suatu kecukupan yang sangat banyak. Bahkan setiap tahunnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, pada saat datang yang namanya Idul Adha atau Yaumin Nahri, yaitu hari di mana manusia mengorbankan jiwa dan raganya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana disebutkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pernah memecahkan suatu rekor dunia yang sampai detik tersebut ini tidak ada yang menandingi, tidak ada yang mengalahkan rekor dunia yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di dalam melakukan korban, di dalam membawa hayawan korban yang beliau lakukan pada saat Idul Adha, semata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Annahu, yang mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam qarraba al-fashatin, beliau berkorban setiap tahunnya dengan 1000 kambing, wa 300 baqaratin, dan 300 sapi, wa 100 badanatin, dan 100 onta, fi sabilillahi, yang mana semua hayawan tersebut Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fata'ajjaban nasu wal malaikatu min dzalik. Fata'ajjaban nasu, maka tatkala Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengeluarkan 1000 kambing, 300 sapi, dan 100 onta, fata'ajjaban nasu, maka kagumlah para manusia-manusia, terkejutlah para manusia-manusia pada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bukan hanya manusia yang kagum, wal malaikatu, bahkan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sangat kagum kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Min dzalik, daripada perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Faqala Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada para manusia yang melihat pada zamannya, kullu ma taqarraba bihi laisa bisyai'in indi. Setiap sesuatu yang aku korbankan yang berupa hayawan ternak, 1000 kambing, 300 sapi, dan 100 onta, ini masih belum ada apa-apanya di pandangan diriku, kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wallahi, dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang pada suatu itu belum dikaruniai seorang anak, menikah dengan Siti Hajar, akan tetapi Nabi Allah Ibrahim belum diberikan keturunan seorang anak. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersumpah, wallahi, demi Allah, lau kana li ibnun, andaikan diriku diberikan suatu keturunan, diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, la adzbahannahu fi sabilillahi, pasti anak tersebut pun akan aku persembahkan, akan aku korbankan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ataqarrabu bihi ilallahi ta'ala, yang mana semata untuk mendekatkan diriku, kata Nabi Allah Ibrahim, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma qala Ibrahimu alaihi salamu hadal qaul, maka tatkala Nabi Allah Ibrahim alaihi salam telah bersumpah, telah melontarkan kata-kata dengan sumpah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala diberikan suatu keturunan, diberikan anak, maka anak tersebut akan berani dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala Nabi Allah Ibrahim alaihissalam telah mengeluarkan kata-kata yang demikian, mada alaihi zamanun, hari berhari berganti, bulan ke bulan berganti, tahun ke tahun pun berganti. Fanasiya hadal qaul, maka lupalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tentang sumpahnya, tentang janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma jaa ilal ardil muqaddasi, maka tatkala Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beliau pergi di suatu tempat yang bernama Baitul Muqaddas, lamma salaha an yamshiya ma'ahu sa'ala rabbahu, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, al-walada, untuk diberikan seorang anak. Fa'ajaballahu du'aahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaan, mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam.